Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dian Eswini Jayanti, dosen tetap program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja saya atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Di bidang pengajaran, saya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan proses pembelajaran yang adaptif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang kompetitif, sehingga mencetak mahasiswa lulusan yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Di program studi agribisnis, saya tergabung dalam Laboratorium Bisnis dan Kewirausahaan, serta tergabung pada Divisi Pengembangan Kewirausahaan di Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura. Sejalan dengan hal tersebut, saya secara aktif mendampingi mahasiswa menjadi wirausaha dan membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi kewirausahaan berskala nasional maupun internasional seperti P2MW, MBKM Kewirausahaan, serta kompetisi bisnis lainnya. Sebagai seorang dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah yang linier dengan bidang pendidikan saya, yaitu manajemen agribisnis, dan merupakan penunjang kompetensi mahasiswa di bidang bisnis dan kewirausahaan. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang mendukung penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang manajerial dan kewirausahaan, antara lain mata kuliah kewirausahaan, e-commerce, akuntansi, manajemen keuangan, perencanaan bisnis, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi bisnis, dan blue-green entrepreneurship. Melalui kegiatan pengajaran ini, saya berkomitmen membentuk lulusan yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap dinamika teknologi dan mampu bersaing di dunia agribisnis yang kompetitif. Mata kuliah pokok yang saya ampu adalah manajemen keuangan yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual aplikatif mengenai fungsi-fungsi keuangan dan organisasi agribisnis, mulai dari perencanaan, penganggaran, analisis laporan keuangan, pengambilan keputusan investasi, hingga manajemen resiko keuangan, serta kemampuan analitis dan strategis dalam pengambilan keputusan keuangan pada konteks agribisnis. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 yang ditempuh pada semester genap dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS tatap muka di kelas secara luring dan 1 SKS praktikum. Rencana pembelajaran semester manajemen keuangan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang mengacu pada kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan Student Centered Learning dengan integrasi metode Case-Based Learning, Project-Based Learning, Collaborative Learning. Case-based learning merupakan metode pembelajaran di mana mahasiswa diminta menganalisis kasus-kasus di bidang keuangan. Pada project-based learning, mahasiswa menyusun proyek rencana keuangan untuk agribisnis simulatif berbasis data lapang. Sedangkan collaborative learning yaitu diskusi kelompok dan presentasi yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan argumentasi. Adapun LMS yang digunakan selama proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan adalah Google Classroom. Mahasiswa dapat secara aktif mengakses materi, penugasan, nilai kehadiran, dan aktivitas lainnya melalui Google Classroom tersebut. Mata kuliah manajemen keuangan ini terdiri dari beberapa capaian pembelajaran lulusan, antara lain CPL 1, mampu mengelola bisnis pertanian
mulai dari skala usaha sampai pada enterprise atau perusahaan secara profesional dan inovatif. CPL yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bekerja sama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. CPL yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang konsep produksi, efisiensi, komunikasi, dan kewirausahaan untuk mengambil keputusan strategis dan operasional, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis. Sedangkan CPL yang keempat, mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, serta memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Nah, keempat CPL tersebut diturunkan kembali menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Secara singkat, CPMK dari manajemen keuangan yaitu kemampuan mahasiswa memahami konsep manajemen keuangan, mengintegrasi data keuangan, menganalisis alternatif strategi, serta merancang solusi keuangan organisasi agribisnis berbasis data kuantitatif serta kualitatif. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengevaluasi persoalan keuangan organisasi bisnis secara bertanggung jawab yang dilakukan secara mandiri maupun kerjasama dalam tim. CPMK ini selanjutnya dijabarkan lebih detail dalam sub CPMK, di mana terdapat beberapa sub CPMK pada mata kuliah manajemen keuangan. Di antaranya, memahami konsep dasar manajemen keuangan termasuk ruang lingkup, peran, dan fungsi dalam konteks agribisnis. Menjelaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan di dalam mendukung keberlanjutan usaha tani dan agribisnis. Menganalisis laporan keuangan dan rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja finansial perusahaan agribisnis. Menghitung dan menginterpretasi struktur modal kerja dan efisiensi likuiditas serta kebutuhan pendanaan jangka pendek. Menyusun dan mengevaluasi anggaran usaha termasuk budgeting, break-even point, dan proyeksi keuangan. Menilai kelayakan investasi dan pembiayaan melalui analisis penilaian bisnis serta metode NPV, IRR, dan payback period. Mengevaluasi resiko keuangan serta strategi mitigasinya dalam konteks fluktuasi harga, musim, dan ketidakpastian agribisnis. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan prinsip manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan strategi usaha agribisnis berbasis data dan studi kasus nyata. Materi yang termuat dalam mata kuliah manajemen keuangan antara lain konsep dasar dan ruang lingkup manajemen keuangan, literasi dan inklusi keuangan, pengelolaan keuangan UMKM, kinerja keuangan, manajemen modal kerja, manajemen utang piutang, perhitungan pelaporan pajak usaha, financial budgeting, dan investasi keuangan untuk bisnis. Pada mata kuliah ini juga dilakukan proses assessment atau evaluasi yang dilakukan melalui portofolio tugas, diskusi dan presentasi, proyek kelompok, UTS, dan UAS. Setiap penugasan didesain untuk mengasah kemampuan berpikir sistematis dan aplikatif mahasiswa, selaras dengan profil lulusan yang siap kerja dan berjiwa wirausaha yang disiapkan melalui kegiatan perkuliahan manajemen keuangan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan kita yang keempat ya. Kita akan belajar tentang materinya adalah di rasio keuangan, analisis rasio keuangan. Nah, sebelum itu, kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan itu, kemudian konsep dasar ruang lingkupnya itu apa saja, di dalam manajemen keuangan itu seperti apa sih
ya alurnya, kemudian bagaimana sih cara melakukan perencanaan keuangan yang baik, pengambilan keputusan di dalam konsep manajemen itu seperti apa gitu. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya? Masih? Masih lah ya gitu. Oke. Nah, untuk review dulu deh kita ya dari yang materi yang sebelumnya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan itu, teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Iya, silahkan. Jadi, Mas Zaki. Ya, untuk manajemen keuangan sendiri itu terdiri dari empat proses. Di mana yang pertama itu melakukan perencanaan keuangan. Oke. Yang kedua itu proses penganggaran dari dana tersebut. Oke. Terus yang ketiga pastinya ada pengendalian. Iya. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan keuangan. Apakah keputusan-keputusan tersebut berdampak signifikan terhadap keuangan suatu perusahaan misalnya atau tidak, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Mas Zaki. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahi lagi terkait manajemen keuangan? Saya, Iya, silakan Alima. kalau menurut saya itu manajemen keuangan itu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana cara merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya keuangan untuk tujuan perusahaan agar keuangan dari perusahaan itu efisien dan efektif. Ya, oke, itu ya. Jadi manajemen keuangan itu adalah suatu seni dan ilmu. Kenapa kita katakan bahwa manajemen keuangan itu adalah suatu seni? Karena setiap orang, setiap individu di dalam entah suatu perusahaan atau diri sendiri saja, ya, itu punya karakter yang berbeda-beda, cara mengelola yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing individu tersebut, ya. Maka dikatakanlah dia sebagai sebuah seni gitu, karena setiap orang itu beda-beda nih seni mengelola keuangannya itu gitu. Kenapa dikatakan ilmu? Bahwa memang di dalam manajemen keuangan itu kita dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan cara yang tadi, yang pertama kita harus mampu dulu nih merencanakan keuangan itu dengan baik gitu ya. Setelah kita merencanakan keuangan, maka kita alokasikan keuangan itu untuk hal-hal yang menjadi prioritas dari apa yang sudah kita tadi rencanakan. Kira-kira misalkan nih ya, kita melakukan perencanaan keuangan hari ini atau sekarang saya mau membangun sebuah bisnis ya. Itu kan sebelum kita membangun bisnis itu berarti kita harus melakukan perencanaan dulu. Apa yang perlu kita persiapkan ya kan? Ketika kita membangun bisnis itu yang pertama kali kita lakukan itu adalah mempersiapkan dulu kebutuhannya. Identifikasi apa saja sih kebutuhan kita untuk bisnis itu, misalkan beli bahan bakunya ya, butuh mesinnya atau alatnya, kemudian kita butuh untuk biaya pengalokasian yang rutin dikeluarkan setiap bulannya itu untuk apa saja, untuk listrik, untuk tagihan-tagihan, untuk transport dan lain sebagainya itu. Baru setelah kita melakukan perencanaan identifikasi itu apa yang sudah kita butuhkan, maka kita menganggarkan. Untuk misalkan kita kulaan nih atau beli bahan baku dari supplier, kita itu butuh berapa besarannya gitu ya. Mesin kita kira-kira butuh berapa, sehingga di total nanti ketemulah yang namanya biaya investasi gitu. Setelah ada biaya investasi, kemudian ada yang namanya pelaksanaan atau pengalokasian anggaran. Kalau teman-teman tahu, ada manajemen keuangan itu, manajemen berarti kan kita melalui 4 fungsi manajemen ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian pengendalian, kan itu. Nah, perencanaan sudah berarti organisasi. Kalau organisasi itu ya tadi itu mengalokasikan anggaran untuk apa, prioritasnya apa. Ya, untuk beli bahan baku dulu deh, kalau mesin nanti ya bisa kita pending dulu, karena kalau mesin terlalu mahal kita harus cari dulu dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa nih, kayaknya mesin itu perlu secepatnya karena untuk menunjang proses produksinya. Oke, berarti itu skala prioritasnya, berarti itu penting juga dilakukan.
gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang teman-teman perlu perhatikan ketika melakukan proses pengelolaan keuangan bisnis gitu ya. Nah, korelasinya di mana dengan rasio keuangan di dalam proses melakukan pengelolaan keuangan di dalam bisnis yang baru, misalkan ya kita membangun sebuah bisnis atau di perusahaan besar. Jadi berbeda teman-teman, pengelolaan keuangan untuk bisnis kecil atau UMKM dan pengelolaan keuangan untuk perusahaan besar itu berbeda. Perusahaan besar itu lebih kompleks. Kenapa kok kompleks? Karena tenaga kerjanya kan banyak, yang diatur banyak, kapasitas produksinya juga banyak, maka kebutuhannya itu jauh lebih banyak dan kompleks, lebih besar gitu. Tapi kalau di perusahaan kecil, UMKM misalkan, dia kan skalanya masih terbatas ya, masih mikro dengan karakteristik modal yang juga terbatas gitu, sehingga dengan adanya keterbatasan tadi itu, maka cara mengelolanya pun juga berbeda. Kira-kira teman-teman tahu nggak idealnya siapa sih yang mengelola keuangan atau melakukan manajemen keuangan itu kalau di perusahaan besar atau di suatu organisasi bisnis? Idealnya siapa yang berperan sebagai pengelola atau manajemen keuangan? Seorang manajer keuangan ya. Maka manajer itu ya secara manajemen ya mengatur tadi, merencanakan dan lain sebagainya ya, mengorganisasi. Kamu ini ya tugasnya, kamu ini ya pekerjaannya, kamu bagian yang beli, kamu yang bagian ngangkut dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari proses memanajemen yang menjadi peran atau job desk dari seorang manajer. Begitu ya. Oke. Itu. Maka di dalam sebuah bisnis itu, teman-teman tahu bisnis itu tujuannya untuk apa? Oke, mencari keuntungan. Ada yang mau berbisnis tapi rugi? Enggak ada. Maka di dalam sebuah bisnis itu kita selalu dekat dengan yang namanya resiko bisnis gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di agribisnis itu kalian manajemen keuangan, pasti ada nih mata kuliah lain yang tentang resiko bisnis, karena memang itu saling berkaitan teman-teman gitu. Karena resiko itu di dalam berbisnis itu juga ada, maka teman-teman perlu nih melakukan analisis kelayakan bisnisnya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu melakukan analisis kinerja dari sebuah perusahaan gitu. Kalau teman-teman ingin berbisnis itu mendapatkan keuntungan, maka di dalam berbisnis itu ya, apa sih sebenarnya yang mau dicapai? Apakah hanya keuntungan saja? Kalau di perusahaan besar tidak. Mungkin kalau di UMKM iya ya. Ya sudah sebatas hanya kita itu mau mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di perusahaan besar jauh daripada keuntungan, yang diinginkan oleh perusahaan itu adalah meningkatkan nilai dari perusahaan. Nilai dari perusahaan itu tergambar dari mana? Dari citra perusahaan. Terus kalau citra perusahaannya bagus, kemudian jumlah karyawan, oke, konsumennya meningkat, apalagi mitranya banyak, apalagi ya, nilai perusahaan itu tergambarnya adalah pada, kalau ini kita berbicara perusahaan besar ya, tergambarnya adalah pada nilai atau harga saham per lembar sahamnya. Itu adalah nilai dari perusahaan, teman-teman. Maka kalian pernah melihat harga saham itu kira-kira seperti apa, naik turun, kan selalu berubah-ubah ya, setiap waktu, setiap menit bahkan itu selalu berubah-ubah gitu. Itu menunjukkan bahwa seperti apa itu nilai dari perusahaan itu. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ya, termasuk adalah ekonomi secara global itu ya. Maka kita penting melakukan yang namanya analisis rasio keuangan atau kinerja perusahaan. Untuk apa? Melihat sehat atau tidaknya
perusahaan itu di dalam melakukan operasional bisnisnya gitu. Nah, kita yang akan kita bahas hari ini adalah tentang rasio keuangan gitu ya. Kalau kita berbicara keuangan tidak lepas dengan laporan keuangan, teman-teman ya. Laporan keuangan itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua neraca, yang ketiga ada cash flow, teman-teman ya. Jadi arus kas itu. Nah, itu menjadi dasar ketika kita mau menganalisis yang namanya kinerja perusahaan atau rasio keuangan gitu ya. Ada yang tahu rasio keuangan itu ada berapa? Ada 5. Siapa nih tadi? Clara. Ada berapa, Clara? Ada 5. Ada 5. Oke, apa saja 5 itu? Rasio profitabilitas, Oke. kemudian likuiditas, Likuiditas, solvabilitas, solvabilitas, kemudian ada aktivitas, rasio dan aktivitas. ada rasio pasar. Oke, yang kelima adalah rasio pasar, gitu ya. Nah, bagaimana kita apa namanya? Yang pertama dulu. Kalau teman-teman tahu ya, tadi sudah disebutkan oleh Clara ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah rasio apa? Likuiditas. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang ketiga ini ada rasio aktivitas. Yang keempat ini ada profitabilitas. Yang kelima ada pasar. Kalau teman-teman mencermati rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas di dalam menganalisis kinerja keuangan, ini adalah salah satu rasio paling utama. Kecuali ini ya, ini utama, 3 ini utama, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Ini di setiap jenis organisasi bisnis pasti ada dan bisa dilakukan analisis 3 ini, makanya dikatakan utama. Nah, yang berikutnya ada rasio aktivitas dan pasar. Kalau pasar ini tidak wajib, teman-teman, karena hanya ada pada perusahaan besar. Kalau UMKM atau organisasi kecil itu tidak wajib gitu ya. Nah, rasio likuiditas itu apa? Rasio solva itu apa? Aktivitas, profitabilitas dan pasar itu apa? Maka hari ini kita akan mendiskusikan tentang kelima jenis rasio ini, gitu ya. Nah, sekarang untuk kita diskusi dari kelima rasio ini, saya minta teman-teman untuk mencoba membentuk kelompok diskusinya dulu, gitu ya. Kemudian kita akan diskusi tentang ini. Silakan nanti dari tim kecilnya didiskusikan kira-kira rasio 5 rasio ini seperti apa, ya. Cara menganalisis atau menghitungnya bagaimana, gitu ya. Oke, silakan teman-teman membentuk kelompok. Satu kelompok ada 3 mahasiswa. Ketika teman-teman berdiskusi, boleh memanfaatkan media bawa handphone masing-masing. Iya, silakan itu teman-teman manfaatkan untuk bisa mencari dan mempelajari dengan tim kecilnya dulu ya tentang 5 jenis rasio ini, gitu ya. Oke, waktunya habis ya, sudah 15 menit. Silahkan ada volunteer yang mau mempresentasikan untuk kalian berdiskusi. Ada? Oh ya, oke. Kelompoknya Esther dan Clara, silahkan. Perwakilan saja ya, satu yang mewakili dari kelompok 1 ya. Boleh berdiri, kemudian ke depan. Ya. Oke, baik. Jadi dari hasil diskusi dari kelompok saya, mendapatkan bahwa rasio likuiditas itu merupakan untuk mengukur sejauh mana sih perusahaan dapat melunasi ataupun memenuhi hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya. Kemudian juga terdapat beberapa untuk mengukur rasio likuiditas. Yang pertama ada current rasio, di mana untuk rumusnya aset lancar dibagi hutang lancar. Kemudian untuk quick rasio, itu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada cash rasio, itu kas ditambah surat berharga
pribadi perusahaan lancar, dan yang terakhir itu ada networking capital, di mana aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Mungkin sekian dari kelompok saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, persilakan. Oke, mungkin ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan. Oke, Mas siapa namanya Mas? Iwan. Irwan? Iwan? Iya. Ya, Mas Iwan silakan. Bertanya atau menanggapi Mas Iwan? Bertanya Bu, Oh, bertanya silakan. apa perbedaan antara current ratio dan quick ratio? Apa perbedaan current ratio dan quick ratio? Mungkin ada temennya, timnya yang mau jawab dari pertanyaan tadi. Siapa, Esther? Ya, oke, silakan Esther. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok kami akan menjawab perbedaan dari current ratio dan quick ratio. Untuk current ratio itu di mana mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancarnya. Sedangkan quick ratio itu lebih konservatif karena tidak memperhitungkan persediaan dan hanya menggunakan aset lancar yang cepat dan dapat diuangkan, seperti itu. Gimana, Mas? Ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Clara. Saya kira itu ya sudah teman-teman diskusikan juga nanti terkait dengan rasio yang lain ya, solvabilitas, kemudian aktivitas, profitabilitas dan pasar ya, kita diskusikan lebih lanjut pada sesi atau pertemuan yang berikutnya, di sesi pertemuan berikutnya gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, teman-teman, kira-kira apa nih yang sudah teman-teman dapatkan dari perkuliahan kita hari ini? Ya, ada yang mau menyampaikan? Iya, Esther, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa manajemen keuangan itu merupakan aspek penting dalam perusahaan untuk mengelola perusahaan tersebut. Iya. Manajemen keuangan itu berfokus pada bagaimana perusahaan tersebut memperoleh, mengelola dan juga menggunakan dana dengan efektif dan juga efisien. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan nilai dari perusahaan, value dari perusahaan tersebut, menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pengambilan keputusan secara rasional. Terus manajemen keuangan itu nggak berbicara tentang pencatatan transaksi aja, tapi juga mencakup perencanaan keuangan, terus analisis resiko, terus kebijakan investasi dan juga strategi pembiayaan. Iya, oke. Itu yang sudah kita pelajari hari ini, teman-teman, di mata kuliah manajemen keuangan dengan materinya adalah rasio keuangan. Untuk minggu depan, silahkan bagi teman-teman yang belum selesai menyelesaikan untuk di diskusinya hari ini ya, bisa dilanjutkan di kosannya, di rumahnya gitu ya. Kemudian jangan lupa juga, karena teman-teman di manajemen keuangan juga ada project ya, itu juga silahkan diselesaikan. Nanti project itu akan kita diskusikan atau presentasikan di akhir semester gitu. Baik, itu ya. Terima kasih. Saya kira itu untuk perkuliahan kita pada pertemuan keempat hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai dosen, saya meyakini bahwa pengajaran bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi menjadi ruang interaksi intelektual yang mampu membentuk cara berpikir kritis, analitis, dan solutif bagi mahasiswa. Oleh karena itu, saya senantiasa mengembangkan diri melalui pelatihan pembelajaran inovatif, workshop penulisan RPS, dan kolaborasi lintas program studi dalam mengembangkan konten berbasis kasus nyata. Kedepan, saya terus mendorong integrasi antara pembelajaran di kelas dengan dunia nyata agribisnis melalui kolaborasi dengan pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan komunitas petani agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan pekerjaan. Saya siap berkolaborasi, bersinergi, dan berdampak bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.
Demikian video unjuk kerja bidang pengajaran ini dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.